Yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada detik ini bisa berkumpul dengan rasa mahabbah, rasa cinta akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berlanjut, mari ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya sahibal mu'jizat. Assalamualaikum ya sahibal mu'jizat. Assalamualaikum ya sahibas syafa'at. Assalamualaikum ya sahibal syafa'at. Assalamualaikum ya sahibal ijazah. Assalamualaikum ya sahibal ijazah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak pantas tatkala dilantunkan sholawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan baginda Rasulullah SAW hadir, antum tidak akan percaya. Cuma saya akan tanya dulu, baginda Rasulullah SAW itu benar apa tidak? Benar. Dan juga kebenaran baginda Rasulullah SAW dijamin oleh Allah akan benar tidak? Tapi Rasulullah SAW Al-Mustafa tidak merasa paling benar, tidak merasa beliau benar. Mungkin antum akan bertanya, kok begitu bah? Baginda Rasulullah SAW Al-Mustafa itu benar, dan kebenaran itu juga dibenarkan oleh Allah. Tapi baginda Al-Mustafa tidak merasa benar. Buktinya apa? Ada sabda baginda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas. Ini sifatnya umum, bukan hanya untuk orang awam, tapi juga orang-orang yang berilmu, yang merasa dirinya punya ilmu. Ingat ini, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni, maka sungguhnya, atubu ilallah fi kulli yaumin marrah. Baginda saja seperti itu. Kita umatnya yang selalu bergelimang dengan dosa merasa paling benar, merasa paling. Mari ketepatan malam hari ini kita berlatih mengurangi sifat-sifat itu. Malu dong dengan baginda Rasulullah SAW. Kita ini sebenarnya umat yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan menjadi umat baginda Rasulullah SAW, dibanggakan pula oleh Rasulullah, dan Allah juga memuji akan kita. Akan tetapi perlu digarisbawahi, kalau orang itu dekat mahabbah ilallah war Rasul, sifat tawaddu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau ngomong jangan seenaknya, ya, jangan seenaknya. Ilmu tidak diborongkan pada satu orang. Siapa yang mau belajar dengan bersungguh-sungguh maka akan dapat ilmu itu. 12 fan itu pasti ada kurangnya.
12 fan keilmuan itu pasti ada seorang akan ada kekurangannya, juga akan ada kelebihannya. Siapapun orangnya, jangan merasa paling jangan merasa paling Saya katakan berulang-ulang, ayo kita berlatih. Berkumpul seperti ini, berlatih. Tadi udah disinggung. Kalau aja dengan Qadir sebutkan hadisnya, baca surat Ikhlas. Tapi saya tidak mengajarkan itu, sebenarnya udah Sahih Bukhari sudah kita korek. Tapi tidak pernah saya ajarkan kalau kau beramal apapun yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, jangan sekali-kali kau ingin fadilah. Tanamkan itu ke hati kita. Kita beramal semata-mata cinta, mahabbah ilallah wa Rasul, bukan fulus. Jangan main-main. Gitu. Ya, jangan main-main. Kalau masalah fadail banyak sekali. Sudah kita baca itu kitab. Tapi saya tidak pernah mengajarkan, mengatakan itu. Ketepatan tadi dibocori sedikit oleh ajengan Qadir. Takutnya nanti ada yang tanya, itu baca surat Qul itu, majlis apa pula itu? Nanti gitu, ada ajaran baru. Kita nggak pernah ajaran baru. Ini ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Mustafa untuk membersihkan hati kita yang kotor, akal kita yang kotor pula, darah kita yang selalu ghafil ilallah. Itu yang diajarkan. Tapi ketepatan tadi dibocorin sedikit. Itu hadis di Sahih Bukhari, Pak. Itu di juz pertama itu. Itu sudah kita korek. Ya, tolong. Saya minta maaf sebenarnya. Saya tidak pantas ngomong seperti ini. Ini sudah pada alim, pada ajungan semua. Mungkin yang ada semua ajungan semua pernah belajar ilmu. Ayo kita belajar membaca, juga belajar untuk melaksanakan, mengaplikasi dalam kehidupan yang nyata, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat yang dipimpin oleh kepala desa aman, tentram, enak, kepala desanya juga enak, antum yang karena yang dipimpin, yang di bawahannya masyarakatnya enak, ilmunya dipakai, amaliyahnya mengikuti jalur yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bener, saya nggak pantas sebenarnya. Karena saya tahu orang sini ini alim-alim, ya, alim-alim luar biasa. Jangan Oman juga kadang, wah orang ini alim-alim yang sini, masya Allah. Tapi ayo kita belajar bersihin hati sebelum kita menghadap pada Allah. Bersihin hati dari sifat-sifat kotor, sifat-sifat yang menghalangi kita bisa qurbatillah war rasul. Akal kita juga harus mempunyai pemikiran yang positif thinking kepada siapapun. Ya, wacana boleh, beda, ikhtilaf boleh, tapi tidak merusak tali persaudaraan selaku sesama umat Islam. Ikhtilaf boleh. Berarti itu menunjukkan itu keluasan ilmu Allah. Syiah mengatakan demikian dengan dalil kitab ada, bukan karena akal dan temuannya, tapi kitabnya dipegang dulu, kitabnya dalilnya ada. Satu bilang ini kitabnya ada, dalilnya ada, monggo. Mau pilih yang mana, mau mana yang dikerjakan, monggo. Tapi jangan lantas menyalahkan. Jangan dianggap orang lain bodoh. Ya. Jadi jangan menganggap orang lain bodoh. Ayo kita carangkan itu. Biar enak. Desanya aman, diturunkan maghfirah oleh Allah, rahmat diturunkan pula, syafaat dapat. Enak enggak kira-kira? Enak enggak? Ingin syafaat enggak?
harus ingin itu syafaat. Yang bisa memberi syafaat baginda Rasulullah SAW itu jelas, karena beliau orang yang paling dekat pada Allah, paling dekat pada Allah. Kalau kita mah jauh, bukan jauh sekali. Mau antum baca sholawat, antum baca sholawat main, antum baca sholawat tidak merasa layak pada baginda Rasulullah SAW. Baca sholawat, kenal nama Muhammad, kenal nama Ahmad, kenal itu. Tapi tidak pernah sekalipun, saya ulang-ulang itu, tidak pernah sekalipun dihadiri. Malu nggak? Malu nggak? Harusnya malu dong. Kita punya pimpinan uswatun hasanah, tapi tidak pernah kita dihadiri. Nah, gimana? Harusnya kita malu. Malu apa? Berarti kita baca sholawat, kita tidak dihadiri. Ayo kita introspeksi. Berarti di diri kita ini masih banyak hijab-hijab yang menutup bisanya kita bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak melaksanakan ini? Udah disampaikan Sahih Bukhari itu berapa ratus ribu hadis. Awalnya kurang lebih insya Allah 600 ribu sekian hadis disaring oleh Imam Bukhari sampai tinggal 120 kurang lebih sekian hadis. Itu gak diamalkan. Diamalkan dong. Nah, cara pengamalannya bagaimana? Pelan-pelan. Sehingga kitab itu, musannif membuat kitab, mu'alif kitab itu, menyusun kitab, itu ada fasal. Fasal. Tidak lantas bab, tidak lantas juz. Supaya apa? Bisa dikerjakan dan bisa dinikmati. Nah, kitab dibaca tok gak dipikir. Ya maunya sudah mengenyalakan, ya bi ya. Ya bi. Habis sirat, maaf habis siratnya, sehingga maunya nanti, wah, nyalakan, benar, samarah. Ayo kita berlatih, sehingga tadi dengan muqaddimah dari Abi Zirat, wa'tasimu bihablillah jami'an, wala tafarraqu, lamnya lam nahi itu, yang di depan dikerjakan, tapi wala tafarraqu dilanggar, gimana? Benar dia, muqaddimah dari dia. Ayat di depan dikerjakan, wa'tasimu bihablillah. Tapi kalimat wala tafarraqu dilanggar. Berantem. Sok paling benar. Berarti siapa yang melanggar? Kalau sudah sisi yang lain dilanggar, padahal itu peraturan, ya kita yang salah. Berarti sebelah kiri kita nafsu amarah awamah yang melekat di diri kita berperanan. Nah, ini yang harus kita latih, pelan-pelan dihapus, dihapus dan dihapus terus, sehingga tidak melonjak, Ayo para hadirin sekalian yang dengan Allah, juga hadirat ibu-ibu, supaya bapaknya betah di rumah. Gak usah kayak kalau di kota itu ada Pak Riki ya, apa namanya itu, kalau orang yang cantik apa? Glowing apa tuh, glowing apa? Itu untuk perhiasan cantik, kecantikan berapa namanya? Salon. Ya salon lah supaya cantik. Kalau yang sini nggak perlu lah, takkan dikasih resep supaya bapak-bapaknya betah di rumah. Benar ini. Dawamul wudu. Nanti semua akan mempunyai panggilan, hai cantik, hai sayang, begitu nantinya. Kenapa? Ini akan dibuka oleh Allah. Nur cahaya, berkat, atar daripada wudu akan ditampakkan oleh Allah. Sehingga yang melihat, suami yang melihat para istrinya senang. Sama, tatkala suami ahli wudu, dawamul wudu, mengerjakan semua diajarkan baginda Rasulullah SAW, dilihat oleh istrinya, masya Allah gantengnya.
Sebenarnya enggak, hanya rumusnya satu, dawamul wudu. Nah, tolong dikerjakan, dilatih. Ya, dilatih supaya bapaknya seneng, waduh cintanya melekat lah, nggak usah pakai pelet. Nggak usah pakai pelet, bener. Sama juga yang bapak-bapak, tapi jangan macam-macam bapak-bapak ya. Nah, itu. Cuma dawamul wudu. Itu kuncinya ya. Itu diajarkan. Itu pun diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita, baginda Rasulullah benar dan dibenarkan oleh Allah dan paling benar, tapi tidak merasa benar. Inilah kata akhir dari saya yang saya sampaikan pada antum sekalian. Semoga membawa berkah, kita dijadikan sukses dunia, sukses akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Dan semua rezeki kita akan dilimpahkan oleh Allah, akan segera diturunkan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Yang sakit cepat disembuhkan. Berkat syafaat baginda Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.